Puji dan syukur teman-teman semua, terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini Allah masih terus memberikan kita begitu banyak karunia dan nikmat. Ya, di antara nikmat yang nilainya sangat besar yang hari ini kita terima adalah ya nikmat iman, nikmat keyakinan kepada Allah, nikmat Islam, kemudian juga nikmat sehat walafiat, nikmatnya bisa berkumpul dengan keluarga, nikmatnya bisa beribadah dan beramal soleh. Termasuk teman-teman kita bisa berkumpul di Zoom ini juga salah satu nikmat dari Allah. Karena apa? Kita nggak bisa ya melakukan apapun tanpa seizin Allah. Kita sudah merencanakan pertemuan malam ini, ya kalau Allahnya nggak ngizinin nggak terjadi. Ya, tapi ketika Bapak Ibu, Ayah Bunda punya niat nih, niat baik, nanti malam mau ikut Zoom. Kemudian dimudahin sama Allah, internetnya lancar, laptopnya nyala, semuanya dimudahin. Percaya satu hal teman-teman, itu tandanya Allah sayang. Itu tandanya Allah sedang ingin kita mendekat kepada Allah, ya. Dengan cara apa? Dengan cara memudahkan kita untuk melakukan amal soleh malam ini. Maka jangan sia-siakan kesempatan malam ini. Yuk, niatkan karena Allah agar duduknya kita hari ini jadi ibadah terbaik dan juga mudah-mudahan jadi wasilah pengampun dosa-dosa kita dan juga Allah ridho kepada kita. Dan kita nggak tahu teman-teman, pertolongan Allah itu datang dari ibadah yang mana, amal yang mana. Bisa jadi wasilah duduknya kita malam ini yang semata karena Allah, itu bisa jadi wasilah pertolongan Allah untuk kesulitan-kesulitan kita yang mungkin saat ini sedang dihadapi. Ya bisa jadi doanya Bang Doli tadi, ya malaikat yang mengaminkan. Ya utangnya lunas ya dan macam-macam ya. Mudah-mudahan semua yang hadir hari ini disehatkan, apapun niat baiknya juga dimudahkan oleh Allah, ya anak-anaknya, pasangannya dijagain semua sama Allah. Semoga kita semua jadi orang-orang yang beruntung, selamat dunia akhirat. Dan tema malam ini tema yang sangat menarik, teman-teman. Ya, Masya Allah, bagaimana kita bisa menyiapkan bekal terbaik. Karena yang namanya usia tidak ada yang pernah tahu ya. Bisa jadi ya malam ini adalah malam terakhir. Bisa jadi besok kita nggak dikasih kesempatan sama Allah. Namun ketika kita dikasih kesempatan sama Allah, apa yang kita lakukan? Nah, itulah perenungan, teman-teman. Bisa jadi Allah ngasih kesempatan kita hari ini, hidup sehari lagi, ya karena Allah sedang menunggu kita. Ya barangkali, ya kata Allah bisa jadi hambaku hari ini tobat. Bisa jadi hari ini hambaku menjadi lebih baik. Maka dikasih kesempatan sehari lagi. Ya ketika belum berubah juga bisa jadi tambah sehari lagi sampai mungkin nanti batas akhir nggak berubah-berubah ya, mudah-mudahan nggak terjadi ya teman-teman. Mudah-mudahan kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khotimah, amin. Maka teman-teman semua teruslah sibukkan diri dengan kebaikan, itu kuncinya ya. Kalau kita ingin diakhirkan sama Allah dalam kondisi yang terbaik, sibukkan diri dengan kebaikan apapun ya, belajar, menuntut ilmu, menyayangi keluarga, merawat anak, itu kebaikan. Dan niatkan semuanya karena Allah. Insya Allah itu bisa menjadi keberkahan tersendiri buat kita semua. Ya mudah-mudahan pertemuan malam ini bisa mendatangkan kebaikan buat kita semua. Ya terima kasih Coach Faruk yang sudah berkenan ya membersamai kita hari ini, men-share ilmunya, pengalamannya, dan sekilas ya kemarin sempat ngobrol gitu ya, kenapa Coach Faruk ingin menyampaikan materi malam ini buat saya pribadi ngena banget ya, ngena banget karena banyak orang yang lupa mempersiapkan ya bekal-bekal terbaiknya. Ya kita nggak pernah tahu lagi-lagi usia kita sampai kapan. Nah pertanyaannya apa yang sudah kita persiapkan untuk itu semua. Nah malam ini mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan ya jawaban itu dan kita sama-sama berikhtiar bareng, praktek bareng, mempersiapkan ya bekal-bekal terbaik kita agar kita saat kembali bisa dalam keadaan hati yang bahagia, ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selamat belajar teman-teman semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, semoga Allah mudahkan pertemuan malam ini. Mungkin itu Bang Doli, Makasih di Coach, ya Ustadz. Barakallah, insya Allah terus nyimak sambil apa aktivitas yang di sini nih. Siap. Siap.
dan belajar. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustadz Dedi Irawan. Makasih, Masya Allah. Duh, udah nggak sabar nih. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita panggil guru kita, Coach Faruk. Tafadol, Coach Faruk. Baik, Bismillah. Izin share screen ya, Doli. Sudah Yes. terlihat? Sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, insya Allah ini sudah muwakifnya WPI ya, dan juga mungkin barangkali juga peserta yang diundang ya, berdasarkan informasi yang saya terima, ini adalah satu program edukasi ya dari WPI ya, tentang bagaimana wakaf itu dijalankan gitu ya. Dan malam hari ini izin saya 30 menit ke depan menyampaikan modul ini ya, mungkin kurang lebih di situ. Setelah itu kita bisa diskusi. Ya, tema yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah the real purpose of life, mempersiapkan bekal terbaik di ujung kehidupan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faruk Chandra. Saya adalah inspirator bekal abadi dan juga financial well-being coach. Kalau di peradaban EOA, saya sebelumnya banyak beraktivitas di entitas finansial, ya, terutama di bisnis EOA Gold. Ya. Nah, hari ini terima kasih Bang Doli, Dedi Irawan yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menjadikan ini sebagai ladang amal ya. Saya merasa banyak sekali dosa yang saya punya, banyak sekali salah yang saya punya, amal saya sedikit. Jadi buat saya ini satu hal yang sangat antusias saya sambut untuk sedikit berbagi dengan Bapak Ibu semua di malam hari ini. Bapak Ibu, barangkali saya ingin memulai modul ini dengan bertanya dulu. Ya, apakah hal-hal berikut, ya, hal-hal berikut ini Bapak Ibu alami, gitu ya. Yang pertama, belum benar belum benar-benar menyadari ya usia itu ada batasnya, gitu. Mungkin kita ya sudah tahu, sudah ngerasa gitu, tapi belum sadar banget gitu bahwa memang ada batasnya kita kontrak di dunia ini, gitu. Tadi di awal saya sampaikan ya, ini modul ini terinspirasi oleh ketika saya dikabari ya sahabat baik saya waktu kuliah ya, masih seusiaan saya ya, artinya bahkan lebih 2 tahun lebih muda dari saya, artinya kalau secara umur tuh belum sampai 50, bahkan belum sampai 45, itu kan masih sangat muda ya kalau dalam hitungan kita gitu. Eh, Punya 1 istri dan 3 anak, yang paling gede anaknya masih SMP, paling kecil kelas 1 SD. Begitu melihat ini, ya saya menjadi akhirnya berkaca kepada diri sendiri. Teman saya itu dipanggil begitu saja, ya Alhamdulillah beliau memang orang baik ya, jadi teman-temannya pada hadir, pada mensolatkan, pada takziah gitu. Bagaimana dengan saya gitu? Ketika terus tiba-tiba itu terjadi, yang jelas kan kita nggak pernah siap, nggak pernah tahu itu kapan terjadi. Nah maka akhirnya ketika peluang kebaikan yang diberikan Bang Doli dan Dedi Irawan ini, akhirnya oke, ini rasanya kita perlu sampaikan gitu, bahwa kita perlu bersiap ya dari sekarang gitu. Ya insya Allah Bapak Ibu semua di sini orang yang soleh-solehah tentu sudah bersiap juga. Nah dan hari ini saya ingin menasihati diri saya sendiri dan juga teman-teman semua audiens untuk
eh, kembali menyadari kita ini ada di mana, dari mana berasal dan akan menuju kemana. Gitu. Kemudian yang kedua, apakah juga Bapak Ibu mau mempersiapkan bekal abadi, tapi nggak tahu dengan cara apa? Gitu. Kira-kira ada juga nggak yang punya persoalan seperti ini? Boleh kita juga saling berkomunikasi ya di kolom chat. Ya, apakah ya coach, saya sebenarnya sudah menyadari ini bahwa apa namanya, usia itu ada batasnya, tapi apa ya cara yang terbaik gitu untuk apa namanya, mempunyai bekal abadi. Atau barangkali Bapak Ibu belum paham nih ya perbedaan antara wakaf, zakat, infak dan sedekah. Ya, barangkali kita sudah cukup familiar ya dengan istilah zakat, kemudian infak dan sedekah. Tapi wakaf ini hanya sebatas taunya kalau Bang Doli apa edukasi itu 3M katanya ya. Makam, masjid, ya satu lagi apa M-nya gitu. 3M. Oh, wakaf itu langsung asosiasinya itu gitu. Nah, atau Bapak Ibu belum tahu nih bahwa sebenarnya ada persoalan-persoalan nih. Belum tahu begitu banyak ya gerakan kebaikan yang tidak berlanjut karena donaturnya itu berhenti donasi. Ya, punya nggak atau pernah melihat nggak misalnya rumah Quran atau anak yatim yang tadinya mungkin dia dapat donasi akhirnya berhenti karena donaturnya udah berhenti. Mungkin karena persoalan apa namanya donaturnya yang tadinya bisa donasi akhirnya di PHK misalnya atau yang lain gitu. Nah, permasalahan-permasalahan ini ya eh, oh ya satunya madrasah ya, Bang ya. Ya, persoalan-persoalan ini Bapak Ibu kalau memang salah satunya atau eh, mungkin keempatnya barangkali menjadi concern Bapak Ibu, maka insya Allah kita akan bahas ya di 30 menit ke depan. Sehingga manfaat dari pertemuan malam hari ini, saya ingin Bapak Ibu sudah meluangkan waktu, jadi setidaknya punya kembali menyadari bahwa mati adalah pasti, ya kemudian paham pentingnya mempersiapkan bekal terbaik ya tentunya, dan kemudian paham perbedaan wakaf, zakat, infak dan sedekah. Ya, itu manfaat-manfaat yang insya Allah kita dapatkan dalam sesi malam hari ini ya, dan di mana poin pembahasannya ada tentang wakaf, kemudian wakif, kemudian nazir, eh, harta benda wakaf, dan kemudian juga tentang mauquf alaih. Ya, kelima hal ini akan menjadi pokok bahasan kita. Nah, kira-kira untuk Bapak Ibu, hal-hal ini penting apa penting banget nih untuk diikuti? Boleh direspon dulu di kolom chat. Supaya saya tahu nih biar kalau apa off cam terus nggak jawab di chat ini saya jadi ngobrol sendiri sama laptop kalau gitu ya. Oke, sambil saya baca ya. Sangat penting ya. Terima kasih. Eh, ya, penting banget Bu Kuswaryantini, Bu Yuliningsi, Bu Eva Depok, Bu Yuni Kendari. Terima kasih ya Bu Sumiati, Bu Indah Batam, Pak Hairani ya. Ya, terima kasih responnya ya. Berarti saya nggak lagi ngomong sendiri sama laptop. Siap, ya saya lanjutkan. Nah, pertama poin pembahasan kita tentang wakaf Bapak Ibu, yaitu tentang sejarah, pengertian, dan perbedaan wakaf dengan zakat, infak, dan sedekah. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, wakaf itu sudah dipraktekkan ya sejak masa Rasulullah SAW, maaf. Seperti wakaf tanah untuk Masjid Kuba, terus kebun Bairoha untuk Abu Tolha, wakaf kebun Khaybar ya oleh Sayyidina Umar, kemudian wakaf sumur rumah oleh Sayyidina Utsman. Ya, ini sejak zaman Rasulullah ini sudah dicontohkan oleh para sahabat ya pada waktu eh, contohnya kebun Khaybar ya saat perang, kemudian Rasulullah sedang membagi harta perang, eh, Sayyidina Umar dapat jatah kebun, maka Sayyidina Umar konsultasi sama Rasulullah, ini saya harus apakan ini kebun Khaybar ini, sama Rasulullah dikasih saran
tahan pokoknya, bagikan manfaatnya atau hasilnya. Nah, maka kebun itu jadi kebun kurma, ya, dikelola dengan baik. Nah, hasilnya itu yang dibagi untuk kegiatan umat gitu ya. Demikian juga tentang wakaf sumur. Nah, ini Sayyidina Utsman ini sangat menginspirasi. Ini saya juga ada videonya. Untuk itu mari kita lihat ya video berikut ini. Anda tahu Utsman bin Affan? Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal kelembutan dan kedermawanannya. Jika Anda ke Madinah, menemukan hotel dan masjid Utsman bin Affan, itu bukanlah hanya sekedar nama yang digunakan pemilik hotel. Hotel dan masjid itu memang benar-benar dibangun dari rekening tabungan milik Utsman bin Affan yang sudah berusia kurang lebih 1400 tahun. Hotel tersebut kini dikelola oleh Sheraton dan salah satu hotel bertaraf internasional. Hotel setinggi 15 lantai dan 24 kamar di setiap lantainya. Terdapat restoran besar dan tempat belanja di dalamnya. Di dekat hotel tersebut terdapat Masjid Utsman bin Affan dan masih aktif digunakan hingga saat ini. Kisah Hotel Utsman bin Affan berawal saat kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Saat itu jumlah umat Islam bertambah banyak. Dampaknya, umat Islam mulai kesulitan air bersih. Saat di Makkah, ketersediaan air sangat melimpah. Namun saat di Madinah, umat Islam hanya mengandalkan sumur. Sumur terbesar di Madinah hanyalah milik biru rumah seorang Yahudi. Oleh umat Islam sumber itu akan dibeli, namun pemilik menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Rasulullah sempat menawarkan kebun luas sebagai gantinya, tapi tawaran tersebut ditolaknya. Utsman bin Affan datang menawarkan pemiliknya sistem sewa. Caranya, pemilik dan penyewa akan menggunakan sumur tersebut bergantian setiap harinya. Cara ini berhasil dijalankan oleh umat Islam secara tertib teratur menggunakan sumur tersebut. Karena merasa rugi, pemiliknya menjual sumur tersebut 20.000 dirham. Wakaf sumur Utsman terus dikembangkan oleh pemerintahan yang berkuasa saat itu, hingga saat ini. Artinya, sekarang dikelola oleh kerajaan Saudi. Di tempat sumur tersebut ada kebun. Dari satu sumur saat ini tumbuh 1.550 pohon kurma. Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Pertanian mengelola hasil kebun wakaf Utsman. Uang yang didapat dari panen kurma dibagi dua. Setengahnya dibagikan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Sebagian lagi disimpan di sebuah bank dengan rekening atas nama Utsman bin Affan. Rekening atas nama Utsman bin Affan dipegang oleh Kementerian Wakaf Kerajaan Saudi. Kekayaan Utsman bin Affan yang tersimpan di bank terus bertambah. Hasil dari rekening tersebut digunakan untuk membeli sebidang tanah di kawasan Markaziyah, area eksklusif dekat Masjid Nabawi. Di atas tanah itulah Hotel Utsman bin Affan dibangun dari uang rekeningnya, tepat di samping masjid atas nama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan contoh bagi kita semua. Jika kita menanam kebaikan, kebaikan itu akan tumbuh dan berkembang menjadi manfaat untuk banyak orang. Bahkan ratusan tahun setelah kita meninggal, warisan kita masih digunakan untuk kemanfaatan orang banyak. Marilah kita terus berbuat baik, memberikan manfaat untuk orang banyak, menjadi berkah untuk agama, bangsa, dan negara. Nah, jadi videonya seperti itu Bapak Ibu. Apa yang bisa kita pelajari dari video tersebut? Boleh disampaikan di kolom chat. Ya, jadi bayangkan Bapak Ibu, Khalifah Utsman bin Affan sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Tapi rekeningnya masih ada sampai sekarang. Ya, rekeningnya masih ada sampai sekarang, dan wakafnya itu sudah jadi yang tadinya dari berupa sumur dikelola dengan baik ya, jadi ada kebun kurma di situ dan hasilnya akhirnya menjadi untuk membangun masjid, untuk kemudian membangun hotel yang itu terus mengalir pahalanya kepada kita, kepada beliau ya dan keluarganya ya, padahal orangnya sudah meninggal gitu. Nah, kira-kira pengen nggak sih kita punya seperti
yang dipunyai oleh Khalifah Utsman ini, Bapak Ibu? Silakan disampaikan di kolom chat. Pengen nggak kita ini punya amalan ya seperti Khalifah Utsman ini? Kita sudah meninggal ya bahkan ribuan tahun yang lalu, tapi amalnya masih mengalir gitu. Ya, pengen sekali, Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu jalannya ya Bapak Ibu. Terus terang saya selama ini mencari Bapak Ibu, mencari wakaf produktif itu di Indonesia itu seperti apa sih pengelolanya. Terus kemudian bagaimana cara saya bisa berkontribusi di dalamnya. Ya mungkin saya nggak bisa sehebat Khalifah Utsman, tapi kalau bareng sama teman-teman semua, bareng sama guru-guru kita di sini, ya kalau zaman dulu kan itu sumur itu 20.000 dirham kalau yang saya baca ya. 20.000 dirham ya kalau dihitung berapa puluh miliar misalnya harganya. Nah, kita ini bisa upayakan bareng-bareng kalau kita tidak bisa sendiri. Nah, apa sebenarnya definisi wakaf kemudian? Nah, di sini dijelaskan wakaf adalah memberhentikan kepemilikan atau melepaskan harta yang diwakafkan ya dari kepemilikan muwakif, orang yang berwakaf kepada Allah yang dikelola oleh nazir, pengelola wakaf untuk dikelola dan manfaatnya digunakan untuk kebaikan yang luas. Ya, jadi artinya wakaf ini terjemahan kurang lebih mudahnya adalah kita punya harta, kemudian harta itu kita alihkan kepemilikannya ini kepada Allah ya melalui nazir ya, nazir yang sudah tersertifikasi ya untuk dikelola sehingga harta itu bisa menjadi kebermanfaatan yang luas. Ya, mari kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, ini kita punya harta, kita pemilikan ya walaupun sebenarnya harta kita juga sebenarnya kan dari Allah juga ya, bukan punya kita juga gitu kan. Nah, ini saya ambil dari buku pintarnya BWI ini, Bang Doli, perbedaan wakaf dengan zakat, infak dan sedekah. Nah, ini perlu kita pahami ya. Jadi kalau dari segi hukumnya wakaf itu adalah sunnah, kemudian zakat itu wajib, ya ada zakat fitrah, ada zakat mal, ya ada zakat profesi ya yang sifatnya wajib. Nah, infak itu sunnah dan sedekah itu sunnah. Nah, ini dari sisi hukum. Nah, kalau dari sisi waktu, wakaf itu fleksibel, zakat itu ditentukan, kayak zakat fitrah itu waktunya harus ini ya setelah sholat Id, saat kita selesai puasa Ramadan dan disempurnakan dengan zakat fitrah. Kemudian infak fleksibel, sedekah juga fleksibel. Nah, penerima manfaatnya, wakaf ini fleksibel. Nah, zakat itu ada 8 golongan yang berhak menerima. Infak fleksibel, sedekah fleksibel. Dari segi harta bendanya, nah ini yang membedakan wakaf dengan amalan yang lainnya ya. Kalau zakat, infak, sedekah itu langsung disalurkan. Nah, kalau wakaf itu dikelola dulu, baru disalurkan. Ini bedanya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah terbiasa GJB nih, Gerakan Jumat Berkah, kita memberikan makanan kepada yang kita donasikan, maka setelah dimakan makanannya habis. Ya, nah, itu juga tentu baik ya, kegiatan itu baik, tetap terus dilanjutkan. Nah, disempurnakan lagi, ditambah lagi dengan wakaf, karena wakaf ini harta yang dikumpulkan itu nggak langsung diberikan kepada penerima manfaat, tapi dikelola dulu. Nah, hasilnya yang baru dibagikan ya untuk orang-orang yang berhak tadi ya, fleksibel penerima manfaatnya. Nanti saya bahas juga siapa saja penerima manfaatnya. Seperti itu. Nah, ini juga salah satu dari Indonesia berangkatnya. Kita lihat ceritanya. Pengelola Baitul Asy Arab Saudi ini memberikan wakaf sebesar 6 juta rial atau sekitar 22 miliar rupiah kepada jemaah haji asal Embarkasi Aceh. Iya, pemberian ini sebagai bentuk wakaf produktif yang telah ada sejak 200 tahun lalu. Jemaah haji asal Embarkasi Aceh tahun ini mendapatkan dana wakaf dari pengelola wakaf Baitul Asy di Arab Saudi. Wakaf tersebut dibagikan di Hotel 221 kawasan Syishah, Mekah.
Untuk tahun ke-14 ini, Baitul Asyi menyiapkan dana sebesar 6 juta rial atau senilai 22 miliar rupiah. Wakaf Baitul Asyi merupakan wakaf produktif yang dipelopori oleh Habib Bugak Asyi. Ia mengajak saudagar-saudagar dari Aceh untuk mewakafkan harta di Arab Saudi. Dulu wakaf berusia 200 tahun ini berukuran kecil. Namun seiring berjalannya waktu, wakaf berkembang produktif menjadi tanah, penginapan dan unit usaha lain di Masjidil Haram. Sesuai amanah, hasil manfaatnya kini diberikan untuk jemaah asal Aceh secara terus-menerus. هذا كل الأمور في علم الله عز وجل وكل الأمور في يد الله عز وجل لكن نحن نتوقع إن شاء الله أن يستمر هذا الوقف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سيبقى إن شاء الله حتى إلى قيام الساعة الله عز وجل يحفظ هذه الأوقاف لأنها خرجت من ملك الإنسان إلى سبيل الله عز وجل فالله عز وجل حافظ لهذا الوقف وبقية الأوقاف إن شاء الله فاطمئنوا إن شاء الله سوف يستمر الصرف هذا على الحجاج باستمرار إن شاء الله. Para jemaah asal embarkasi Aceh pun berbahagia karena mendapat uang wakaf. Kita nggak pernah bayangkan pemikiran orang tua kita yang 200 tahun yang lalu itu mau mewakafkan hartanya yang sekarang bisa kita nikmati. Ini kita sudah cicit-cicitnya dan sudah turunan keberapa gitu Mbak. Subhanallah, saya terharu sekali menerima uang wakaf ini. Rencananya ya uang ini mungkin akan kita belikan sekedar oleh-oleh buat yang di Aceh juga biar bisa juga merasakan dari dana wakaf ini Mbak. Setidaknya ada 4.688 orang jemaah yang mendapatkan wakaf. Masing-masing mengantongi 1.200 rial atau sekitar 4,5 juta rupiah. Selain uang, para jemaah juga diberikan kitab suci Al-Quran. Rizka Ramdhani melaporkan untuk NET. Baik. Gimana setelah lihat video tadi ya, Habib buka 200 tahun yang lalu. Ya kalau tadi sumur Utsman itu 1400 tahun yang lalu, ini semakin dekat nih 200 tahun yang lalu. Artinya ulama-ulama Indonesia ini dari Aceh sudah mengitiba ya, meniru langkah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah ya. Bapak Ibu di ruangan ini semakin bersemangat untuk juga ikut bisa punya pahala seperti beliau-beliau ya, jadi sudah meninggal ya, ratusan tahun tapi pahalanya masih mengalir, Masya Allah. Ini menurut saya satu langkah cerdas ya ketika beribadah gitu. Siapa nih yang sudah semakin bersemangat nih Bapak Ibu? Masya Allah ya, Masya Allah. Siap. Nah itu tadi tentang wakaf Bapak Ibu, dan ada juga istilah wakif ya, pengertian syarat dan haknya. Jadi wakaf itu adalah aktivitasnya, kegiatannya. Nah, wakif adalah orangnya ya, kitanya, orang yang melakukan wakaf ya. Nah, wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Ini dapat berupa perseorangan, organisasi dan juga badan hukum. Nah, wakif perseorangan ini dapat melakukan wakaf ya apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, dia dewasa ya, kemudian berakal sehat, tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Ini pasal 8 UU 41 tahun 2004. Ya, artinya kita boleh mewakafkan apa yang menjadi harta benda atau hak milik kita, nggak bisa mewakafkan hartanya orang lain. Saya mewakafkan mobilnya Bang Doli ya nggak boleh ya, itu haknya harta bendanya Bang Doli ya. Saya yang bisa lakukan ya saya mewakafkan harta yang saya miliki ya, tidak terdalam melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah dari harta benda wakaf yang kemudian diwakafkan. Nah, wakif ini memiliki hak sebagai berikut, diantaranya menentukan jenis wakaf, kemudian kedua menunjuk nazir yang mengelola wakafnya, dan ketiga menentukan peruntukan mauquf alai dan syarat-syarat lain sesuai keinginannya. Nah, bicara tentang jenis wakaf, kembali saya bahas di macam-macam wakaf berdasarkan penggunaannya. Itu ada wakaf langsung ya, di mana wakaf yang pokok barangnya itu digunakan untuk mencapai tujuan, seperti misalnya wakaf untuk membuat masjid gitu.
maka wakaf itu adalah wakaf langsung untuk dibuat masjid, ya, untuk dibuat makam, untuk dibuat madrasah, tadi 3M, maka wakaf langsung. Nah, ada juga wakaf produktif, wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Nah, ini yang di kita ini masih minim literasi tentang wakaf produktif, ya, padahal contoh-contohnya tadi kebun Haibar, kemudian sumur rumah, terus kemudian Habib Buga, itu adalah contoh-contoh yang luar biasa. Yang ini bisa kita contoh di zaman sekarang ini, Bapak Ibu. Ya, di mana pokoknya itu kita tahan, yang dibagi adalah hasil dari pengelolaan wakafnya itu. Nah, ini yang juga BWI saya lihat di dalam roadmap-nya 5 tahun ke depan 2024-2029 itu salah satu prioritas utamanya adalah meningkatkan literasi tentang wakaf ini, gitu. Nah, ada juga wakaf berdasarkan jangka waktu, ya. Satu wakaf mu'abbad, wakaf selamanya atau permanen, ya, ini tidak dibatasi waktu dengan jangka waktu tertentu. Ada juga wakaf muakkad atau wakaf untuk jangka waktu tertentu atau temporer, ya. Ini dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Ya, mungkin ada yang hadir di sini kemarin ada program IWO EWA Gold, ya, di situ ada temporer, ya, minimal 1 tahun, 2 tahun, itu namanya wakaf untuk jangka waktu tertentu. Ya, ada juga wakaf selamanya atau mu'abbad. Ini juga ketika saya di Semarang menerangkan hal ini juga baru pada paham, ya, mereka taunya wakaf itu wakaf permanen saja, ya, tidak ada wakaf temporer, ya, dan memang ada istilah wakaf permanen dan juga wakaf temporer, ya, atau di sini yaitu wakaf mu'abbad sama wakaf muakkad. Nah, sebagai wakif, ya, Bapak Ibu, ketika berwakaf nanti bisa menentukan itu jenis wakaf yang diinginkan, kemudian secara jangka waktu seperti apa. Nah, kemudian siapa yang mengelola wakaf ini, ya? Jadi kalau wakaf itu adalah aktivitasnya, wakif itu adalah orangnya yang berwakaf. Nah, ini siapa yang mengelola wakaf ini, kan gitu, ya? Nah, itu namanya dinamakan sebagai nazir. Ya, dalam hal ini kita wakaf peradaban internasional adalah lembaga nazir wakaf yang terdaftar resmi, ya, di Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Yang bedanya dengan yang lain adalah WPI memfokuskan diri untuk menghimpun dan mengelola wakaf produktif. Ya, jadi WPI ini lebih fokusnya adalah kepada wakaf produktif. Ya, BWI, lembaga nazir, yang BWI adalah regulator. Kemarin saya nanya ini sama Bang Doli, ya, jadi ini regulator wakaf di seluruh Indonesia dalam koordinasinya Kementerian Agama. Ya, jadi artinya kita wakaf peradaban internasional sudah mendapatkan terdaftar resmi, ya, di lembaga nazir wakaf. Yang tujuan dari WPI ini adalah mengoptimalkan penghimpunan aset wakaf, ya, mengelola wakaf Bapak Ibu dengan profesional dan amanah sehingga bisa memberi kebermanfaatan yang luar biasa besar, ya, baik Indonesia maupun peradaban dunia. Kemudian visinya adalah WPI ini menjadi lembaga wakaf produktif. Nih, dari visinya sudah terlihat fokusnya, ya, menjadi lembaga wakaf produktif yang amanah dan profesional berbasis ekosistem kebaikan. Ya, di mana WPI adalah salah satu entitas bagian dari peradaban EWA. Di mana misinya ada 5, ya, membangun kesadaran masyarakat untuk berwakaf produktif, awareness. Kemudian kedua, mengoptimalkan penghimunan wakaf produktifnya untuk kebermanfaatan yang berkelanjutan. Ya, jadi tidak hanya satu kali tapi sustainable, ya, berkelanjutan. Harapannya tadi kayak Habib Buka 200 tahun masih ada, ya kan. Sumur rumah itu 1400 tahun lebih ada, sustainable. Dan yang ketiga, mengelola aset wakaf produktif sesuai dengan kaidah hukum dan etika sosial atau integrity. Dan kemudian menyalurkan hasil wakaf untuk kemandirian umat atau empowerment. Ya, jadi kita semangatnya adalah mengempowerment, gitu. Dan membangun komunitas wakaf dan bersinergi dengan seluruh elemen kebaikan yang ada atau community. Jadi ini visi misinya WPI, dan tentu saja Bang Doli dan juga Dedi Irawan tidak bisa sendirian. Ini butuh teman-teman semua untuk ikut berkontribusi, ya, di sini sama-sama kita besarkan wakaf ini, utamanya wakaf produktif, ya, kendaraannya dengan kendaraan entitas WPI.
secara legalitas bisa dicek nanti di Badan Wakaf Indonesia ada webnya, ini terdaftar nomornya ini ya. Saya sudah cek ya, sebelum saya presentasi saya cek dulu, oh ya benar namanya WPI gitu ya. Bahkan saya punya teman di Badan Wakaf, saya cross check ini benar nggak ini lembaga ini gitu ya, apa dikenal gitu ya, akta notarisnya, nomor induknya, dan juga SK Kemenkumhamnya ya. Teman-teman, ini linknya boleh juga dicek. Ini apa, update daftar nazir wakaf uang Januari 2024. Jadi kita ingin menjalankan mengelola wakaf ini dengan integritas yang tinggi, dengan jujur dan amanah. Dan yang keempat, kita apa saja sih harta benda wakaf? Ya, di antaranya ada tanah, ya, kemudian ada uang atau emas yang bisa diwakafkan, kemudian ada bangunan, ada saham juga bisa diwakafkan, dan juga kekayaan intelektual, dan juga asuransi. Nah, ini adalah harta-harta yang bisa diwakafkan, gitu ya. Teman-teman bisa mulai, ini apa nih yang bisa saya wakafkan untuk bisa menjadi pahala yang terus-menerus, gitu ya. Dan itu bisa secara permanen ataupun temporer. Nah, kalau tadi sudah kegiatan wakafnya, wakifnya sudah, nazirnya sudah. Nah, mauquf alaihnya siapa saja? Ya, kebermanfaatnya ini bisa dibagi kepada siapa saja. Nah, mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk ya untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Ya, seperti tadi ya, Habib buka mauquf alaihnya adalah jamaah haji yang dari Aceh gitu. Berarti yang di luar Aceh kan nggak dapat ya. Mudah-mudahan yang di luar Aceh juga akhirnya terinspirasi kan gitu ya. Nah, itu seperti itu. Wakifnya boleh menunjuk ini nanti manfaatnya untuk siapa saja, boleh dituliskan gitu. Nah, seperti apa konsepnya? Ya, ini adalah one stop solution for our life and afterlife ya. Dari muwakif, orang yang berwakaf menyerahkan harta benda wakaf, uang misalnya kepada nazir, pengelola wakaf. Nah, pengelola wakaf kemudian bekerja sama dengan mitra nazir, mitra pengelola wakaf. Ya, Bapak Ibu yang punya usaha di ruangan ini bisa jadi mitra nazirnya kami, gitu, WPI. Misalnya kantornya butuh mobil juga bisa nih, bisa disewain mobil misalnya, atau bisnisnya apa nanti kita bisa diskusikan. Hasilnya kemudian dikembalikan kepada nazir yang kemudian pokoknya tetap ditahan. Nah, hasilnya saja yang diberikan ya kepada mauquf alaih, penerima manfaat wakaf. Ya, seperti itu ya. Jadi muwakif menitipkan harta bendanya kepada nazir untuk dikelola. Nazir bekerja sama dengan mitra nazir ya yang mengelola wakaf tadi, jadi modal. Nah, hasilnya dilaporkan kepada nazir lagi, disetor lagi. Nah, ini dibagikan. Ini hasilnya yang dibagikan. Ya, pokoknya masih tetap ditahan gitu. Nah, siapa saja mauquf alaih dalam hal ini? Ya, di sini mauquf alaih ada mauquf alaih ahli dan juga khairi. Ya, ahli artinya diri sendiri bisa, untuk keluarga, orang tua, anak, saudara, cucu, dan seterusnya. Jadi nanti hasilnya ini sesuai kesepakatan berapa persen nisbahnya, sekian persen saya minta dibagikan kepada keluarga saya atau anak saya. Ini artinya mauquf alaih. Nah, khairi nanti untuk yang belanja dakwah, pendidikan gratis, berantas lapar, modal murah, pinjaman 0%, air gratis. Ya, air gratis ini bayangkan kayak kalau zaman dulu ada sumur Usman, kita bisa membangun sumur-sumur di pesantren, di masjid, Bapak Ibu, yang itu setiap dipakai di pesantren, penghafal Quran, di masjid untuk wudhu, tentu pahalanya mengalir kepada kita. Ya, rumah murah, fasilitas umum, dan lain-lain. Ya, bayangkan ini terus-menerus bisa terwujud ya, karena yang dibagikan adalah hasil. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mempersiapkan bekal terbaik, gitu. Ya, yaitu PPA. Ya, PPA-nya ini bukan pola pertolongan Allah, tapi pikir, pahami, dan action. Cara untuk mempersiapkan bekal terbaik, ya, berpikir dari akhir, Bapak Ibu. Kemudian pahami wakaf produktif dan action menjadi wakif.
Apa maksudnya berpikir dari akhir, Coach? Ya, jadi berpikir dari akhir adalah kita ini belajar untuk tidak berpikirnya hanya hari ini saja atau 5 tahun, 10 tahun ke depan, tapi di akhir kita nanti itu kita mau bagaimana. Ya, kalau salah satu impian saya adalah ya di Quran surat Al-Fajr ini kita disapa dengan mesra oleh Allah gitu. Boleh kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radhiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ini jadi purpose of life kita. Ketika kita sudah meninggal dan Allah menyapa kita dengan mesra seperti ini. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radhiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Kira-kira Bapak Ibu punya impian seperti ini juga apa tidak Bapak Ibu? Ketika kita sudah meninggal dan kita disapa dengan mesra oleh Allah seperti ini. Boleh disampaikan di kolom chat Bapak Ibu. Ya, kita jadikan ini yang kita tuju, Bapak Ibu. Sehingga kita akan memprioritaskan bagaimana caranya supaya kita kembali kepada Allah itu disapa dengan mesra seperti ini, Bapak Ibu. Ya, bahkan seorang ilmuwan barat saja ya, yang bernama Stephen R. Covey, ya, Stephen R. Covey ini menulis buku yang bestseller ya, 25 juta kopi ya, terjual, yang judulnya Seven Habits of Highly Effective People. Itu dia memberikan 7 habit ya, 7 kebiasaan yang ini sangat powerful Bapak Ibu ya, yaitu be proaktif. Yang kedua adalah begin with the end in mind. Mulailah dengan akhir dalam pikiran. Artinya kita berpikir dari akhir. Kita berpikir saat kita meninggal nanti, saat kita dimakamkan. Kira-kira khutbah saat pemakaman kita itu dikenal sebagai siapa? Seperti apa orang mengenal kita? Seperti apa track record kita selama hidup di dunia? Nah, kalau itu kita siapkan dari sekarang Bapak Ibu, kita bayangkan bahwa anak kita yang akan membacakan itu, yang mengenal ayahnya sebagai seorang pahlawan di keluarganya, bertanggung jawab, dan sebagainya Bapak Ibu. Sudah berwakaf di banyak tempat misalnya. Ini kita persiapkan dari sekarang Bapak Ibu. Itu yang saya maksud berpikir dari akhir. Ya, apa yang kita persiapkan dari hari ini, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih punya waktu. Ya, sebentar lagi kita mudah-mudahan ya dipertemukan lagi dengan Ramadan sebentar lagi. Dan kita benar-benar beribadah, benar-benar merayu Allah agar kita ini dikuatkan untuk bisa mempersiapkan bekal terbaik. Ya, jadi langkah pertama adalah kita berpikir dari akhir. Ya, kita ingin disapa Allah dengan seperti apa nanti. Kita di saat dimakamkan akan seperti apa pidatonya. Ya, lalu kemudian kita mempelajari kembali, pahami wakaf produktif. Seperti apa wakaf produktif? Mari kita dengarkan guru kita. Kawan-kawan mau tahu nggak rahasia cerdas dalam beramal? Itu wakaf. Kok bisa? Ini bedanya sedekah sama wakaf. Anda punya 100.000 nih sedekah, sama 100.000 wakaf itu beda banget. Yang jariah tuh ada, dan itu Anda bisa terhitung sedekah bahkan sampai se-M. Kok bisa? Sedekah nih 100.000, Anda beli makanan, dimakan habis
Anda dapat pahala. Tapi kalau wakaf 100.000 misalkan, kumpul ada 50.000 orang, berarti terkumpul sekitar 5M. 5M itu wakaf gak bisa langsung dimakan, tapi dikelola. Nah, ketika hasil kelolaan ini menghasilkan 2 juta, 10 juta, dan lain-lain, itulah yang berarti Anda tiap bulan sedekah segitu. Kebayang nggak kalau makin banyak lagi yang ikut, banyak lagi yang diwakafnya? Anda pahalanya ngalir jariah luar biasa banyak. Itu bedanya sedekah sama wakaf. Jadi gerakan yang paling efektif, efisien, dan jadi amal jariah luar biasa itu wakaf, sedekah yang cerdas tuh. Yuk ikutan teman-teman, ikut di gerakan 50.000 muwakif alumni PP, wajib ikutan loh. Dengan ini kita bukan hanya dapat pahala jariah, tapi kebaikannya banyak kita sebar. Bisa kita alokasikan ke guru ngaji, ke rumah Quran, dan lain-lain. Ikutan gerakan sedekah cerdas yaitu wakaf. Jadilah 50.000 muwakif. Ya, ini ajakan guru kita Bapak Ibu. Ya, kalau 1400 tahun yang lalu Khalifah Umar dan Khalifah Utsman beruntung ya Rasulullah mengajak untuk wakaf produktif. Ya, Habib Buka sudah membuktikan juga. Dan hari ini guru kita Mas Randy Reza mengajak ya, untuk menjadi bagian dari 50.000 muwakif ya bersama WPI ya dengan wakaf permanen 1 juta minimal ya. Lebih boleh. Sekali dan pahalanya terus mengalir. Ya, kita wakafnya sekali, pahalanya terus mengalir. Ya. Lalu dikemanakan wakafnya, Coach? Nah, ini salah satunya program WPI adalah program ijabah transport ya. Dengan model kita menyewakan 1 unit mobil dan hasil sewanya itu untuk membiayai Quran yang kita punya di seluruh Indonesia. Ya, selama ini rumah Quran, ya guru-guru, personal anak-anak masih mengandalkan dari donatur, Bapak Ibu. Bahagia banget bisa melihat mereka tersenyum. Anak-anak rumah Quran bisa belajar Al-Quran dengan tenang. Apalagi operasional harian rumah Quran sudah ditutupi oleh para dermawan di luar sana. Mau nggak menjadi bagian dalam memakmurkan rumah Quran? Membuat anak-anak pembelajar Al-Quran terus tersenyum. Wakaf Peradaban Internasional membawa berita gembira. WPI mengajak Anda untuk ikut bergabung berinvestasi sekaligus memberi manfaat untuk rumah Quran. Bayangkan, investasi kamu bukan hanya menghasilkan keuntungan, tapi juga bisa membawa kebermanfaatan bagi banyak orang. Wakaf Peradaban Internasional mempersembahkan Ijabah Transport. Ijabah Transport hadir dengan breakthrough konsep yang akan mengubah cara pandang berinvestasi kita semua di bidang transportasi. Dan ini adalah yang pertama di Indonesia. Investasi yang bukan sekedar investasi, investasi dunia akhirat dengan pola wakaf. Selain mendapatkan keuntungan, para dermawan cukup berinvestasi dan berwakaf sekali namun mendapatkan pahala keberkahan selamanya. Di mana setiap berputarnya roda kendaraan akan menghidupi rumah-rumah Quran di Indonesia melalui skema wakaf produktif dalam bentuk jasa persewaan kendaraan melalui Ijabah Transport. Dengan skema wakaf, banyak hal yang dapat kita persembahkan untuk peradaban manusia. Mari bersama-sama mengabadikan kebaikan melalui Ijabah Transport, jasa persewaan kendaraan berbasis wakaf pertama di Indonesia. Ya, itu tadi adalah salah satu program yang dipunyai oleh WPI ya Bapak Ibu. Kita bisa menjadi bagian dari gerakan 50.000 muwakif. Ya, jadi Bapak Ibu jadikan wakaf produktif menjadi the real purpose of life. Maka Bapak Ibu sedang mempersiapkan bekal terbaik di ujung kehidupan. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bang Doli, nggak bisa kah? Oh, iya, iya, iya. Sudah jadi co-host sempat kelempar ya. Siap, Masya Allah, Zakallah. Coach Faruk, Masya Allah ilmunya. Hafan tadi Anda sempat terlempar ya, jadi eh gak jadi host lagi. Ya, Bapak Ibu, gimana? Gimana responnya? Masya Allah ya. Sebetulnya ini hari ini saya lihat di kolom partisipan ini, Coach Faruk, ini ada salah satu yang hadir ini dari MAS Cargo nih, dari Bu Saidah di Bandung. Nah, Bu Oh Saidah, iya, ya. iya pada saat penyerahan penerima manfaat itu hadir dan beliau cukup terharu ya pada saat itu. Apakah boleh kita ngobrol-ngobrol nih, Bu Saidah? Apa yang dirasakan? Boleh silakan di unmute Bu Saida. Saya mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan bisa ya kita kasih testimoni. Tapi sambil nunggu Bu Saida, apakah bisa atau enggak? Silakan dari teman-teman, gimana nih? Tadi udah disampaikan ya beberapa, walaupun singkat tapi rasanya cukup berbobot dan ngena banget lah ya. Maksudnya ternyata ada yang baru tahu nih kalau wakaf tuh begini. Nah, boleh kalau ada yang mau ingin ditanyakan. Jadi jujur saya juga merasakan hal yang sama ya, seperti yang dirasakan oleh Coach Faruk. Ternyata eh, Allah izinkan saya ada di wakaf karena Allah tahu saya itu kurang lah dari segala aspek, eh, untuk menjadikan alasan Allah memasukkan saya ke surga tuh mungkin nggak ada ya. Jadi eh, diizinkan bergabung di wakaf supaya dosa-dosa yang lalu mungkin bisa sedikit berkurang. Ya, ini ada dari Nana Bogor. Dalam wakaf produktif ini kan penerimanya baru akan mendapatkan manfaat ketika profitable atau profit lah ya. Nah, gimana status wakaf atau pahala wakifnya jika ada kegagalan dalam pengelolaannya, misalnya tidak profit atau aset wakafnya habis? Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus. Ada lagi yang pengen ditanyakan atau ada yang mau resen ngobrol sama Coach Faruk? Silakan resen sambil menunggu Bu Saidah nih. Bu Saidah, mohon direspon. Ya, sambil nunggu mungkin dari Bu Kus Waryanti ini pengen bertanya, Bu, boleh? Ini yang saya yang nyapa yang open cam dulu ya. Boleh? Oke, saya unmute. Boleh, Bu, dibantu dari sebelah sana. Ya, Nah, silakan, silakan. terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. saya mungkin paling senior yang di sini ya, Bapak Ustadz, Pak Dodi ya. Ya saya memang itu Pak, saya memang apa ya, eh, kemarin di pengajian saya, keluarga kami itu, saya mengajukan begini sama murabi saya Pak. Jadi bagaimana kalau kita, tapi saya belum belum ketemu sama ini ya Pak ya, belum ketemu sama sama apa ini tadi tentang wakaf ini tadi. Jadi tujuan saya gini, kan kita pengajian itu udah pada bini sepuh ini gitu. Jadi saya usul bagaimana kalau pengajian ini sama murid saya kalau kita bikin kelas kelas yang Husnul Khotimah gitu Pak judulnya gitu. Tapi karena murabi saya kemarin lagi nyalon, jadi nanti diundur sampai habis karena juga menghadapi puasa. Jadi mungkin nanti setelah puasa Syawal gitu nanti baru mau dibentuk lah itu kelas Husnul Khotimah itu. Nah, saya tertarik sekali dengan program ini tadi, Pak. Gitu. Salah satunya untuk menuju ke Husnul Khotimah gitu ya, Pak. Barangkali. Ya, itu aja. Siap, siap, Masya Allah. Bu Kuswaryanti ini di daerah mana ya, Bu? Saya dari Bandung, Pak.
Oh, Bandung ya. Wah, dekat nih. Kemarin kita rumah Qurannya juga di Bandung ya, Bang Doli. Di Ya, daerah betul. mana? Rumah Qurannya Di di daerah mana? Balai Endah ya kalau nggak salah tuh Bu. Oh, Bale Endah. Iya. Hmm. Hmm. Kita Ya, ngelewatin makannya tuh. Iya. ya baik. Terima kasih apresiasinya Bunda. Nanti kalau memang berkenan bisa kita silaturahim ya, Bang Doli. Iya. Misalnya satu kelompok pengajiannya Bunda, nanti misalnya kan itu contoh yang kita punya itu kan beli satu unit mobil, let's say harganya 170 juta. Nah, mobil itu disewakan gitu. Nah, hasil sewanya itu yang terus-menerus menjadi apa namanya membiayai rumah Quran. Ya kalau 170 jutanya langsung didonasikan, berarti kan langsung habis duitnya. Tapi kalau jadi mobil, maka setiap bulan rumah Quran yang kita punya itu bisa dibiayai operasionalnya, baik guru ngajinya ataupun anak-anaknya itu sebagian dari wakaf produktif ini. Nah, bukankah yang terbaik adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran kan gitu, dan kita Betul, memberikan betul sekali. donasi kepada yang terbaik kan gitu ya. Iya, Itu iya. tuh Masya Allah kan gitu ya. Iya, pas sekali. Iya. Ini lagi wacana aja, Pak. Ya. Ya, ber, ber, Nggak, Pak. bermula dari niat dulu kan Bunda. Bismillah. Iya, Nomor demikian. WA-nya sudah punya belum ya Bang Doli, kalau kita mau follow up Gus Waryanto ini? Ya boleh nanti Ada barangkali di situ ya. ada, insya Allah ada, karena emang ini undangan khusus. Siap, siap. Ya, Silaturahim. baik. Siap, insya Allah cukup Bu Kus Waryanti ini. Ya, terima Insya Allah kasih ya. waktunya. Ya. Ya, saya pengen satu lagi ya, mungkin sebelum kita jawab yang di kolom chat, Bu Indah mungkin ada yang pengen ditanyain nih, atau Bu Pariarti yang open camp. Bu Indah, boleh ya, saya ini ya bantu untuk unmute. Belum kah? Ah, sudah. Tafadhol. Assalamualaikum Bang Doli. Salam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Eh, Mana mulainya ya? Alhamdulillah saya udah ikut di grup kantin umat itu waktu itu sama Mas Afan gitu. Cuman memang belum terlalu jelas. Jadi saya tuh Ya. ikut memilih itu yang ya maklum masih yang kecil gitu loh. Jadi ya masih mampunya cuman segitu coach. Jadi masih minim. Tapi insya Allah istiqomah tiap bulan selalu saya info ke Mas Afan. Masya Allah. Uh, Siap. Ya itu aja sih. belum banyak tahunnya juga ini Bang Doli tentang wakafnya masih ngikutin juga. Itu aja sih. Mulai. Siap, ada yang mau ditanyain? Pengen Coach Faruk langsung? Atau pengen ini aja, testimoni, Masya Allah. Soalnya kalau untuk saya kan maksudnya ya masih mikirnya kayak sedekah aja gitu. Ya udah rutin tiap bulan udah gitu. Maksudnya untuk lebih jauh manfaatnya itu nggak saya gitu loh. Maksudnya ya sudah. Masya Allah, siap. Baik. Siap, makasih Bu Indah. Sama-sama Bang Doli. Ya, seperti yang tadi disampaikan Coach Faruk ya, bahwa mungkin Bu Indah nih ngerasanya ngasih gitu ya, habis itu nggak dipikirin. Ternyata mudah-mudahan dari setiap bulan manfaat yang kita berikan ke rumah Quran ini itu jadi amal jariah tuh sebetulnya buat Bu Indah.
mungkin terasa kali ya kalau ada kemudahan-kemudahan atau keluarga sehat tuh insya Allah dari efek tuh berkahnya ini juga tuh Bu Indah. Mudah-mudahan ya Allah kasih balasan yang lebih dari yang Bu Indah ke keluarga insya Allah. Coach Faruk, boleh Coach Faruk dijawab dulu di kolom chat nih dari Bu Nana Bogor. Mana nih Bu Nana nih? Gimana kira-kira Coach Faruk? Iya, ini ada Dedi sama Bang Doli juga bisa membantu menjawab nih. Siap, Tapi siap. sepanjang pengetahuan saya memang wakif ini tentu melalui proses pengawasan ya dari nazir maksud saya. Nazir itu yang apa namanya diberi amanah untuk mengelola dana dari wakif ini juga diawasi ya bertanggung jawab juga dari Badan Wakaf Indonesia ya BWI yang mensertifikasi atau memberikan certified. Tentu apa namanya kewajibannya adalah untuk mengelola sebaik-baiknya. Ya, maka tadi kan kuncinya modalnya itu mesti aman gitu. Maka sebagai nazir WPI akan memilih mitra nazir yang bisnisnya itu minim resiko tentunya. Gitu. Misalnya bisnis properti atau bisnis emas atau bisnis yang memang sudah di apa namanya evaluate bahwa itu minim resiko gitu. Seperti mobil misalnya disewain itu kan minim resiko kan sudah dihitung penyusutannya berapa apa namanya untuk biaya servis berapa itu hitung-hitungannya ada ya semacam itu. Nah kalau apa namanya pertanyaannya gimana kalau gimana sih? Ini penerima baru akan menerima manfaat ketika pengelola ya ya tentu saja bisa menerima ketika profit ya gitu. Kalau nggak profit ya belum bisa ada yang dibagikan kan gitu ya. Terus gimana status wakaf atau pahala wakifnya jika ada kegagalan dalam pengelolaannya ya ini apa saya sih lebih senang berpikir positif ya tidak berandai-andai gagal gitu ya. Kalaupun ada gagal dalam sebuah pengelolaan tentu ada mitigasi-mitigasi ada cara-cara penyelesaian tentunya gitu. Mungkin bisa dilengkapi, Dedi atau Bang Dwi silakan. Ya, makasih Coach Faruk ya bener ya. Jadi sebetulnya secara pahala ketika seseorang sudah berwakaf ini ya itu udah pasti dapat pahala tuh dari Allah tuh. Udah pasti dicatat sebagai pahala wakaf. Tinggal wakafnya sustainable atau enggak kan itu pertanyaannya kan. Nah, sebetulnya kalau wakafnya adalah uang, wakaf uang ini harus dijaga kelestariannya nih. Pokok wakafnya harus dijaga. Makanya tugas seorang nazir itu berat. Karena ketika dia rugi, nazirnya harus mengganti kerugiannya tuh. Bayangin. Jadi ketika Bu Indah wakafin uang, itu tercatat kan di Badan Wakaf Indonesia sebagai aset wakaf. Jadi kalau bisnisnya rugi, itu nazir wajib ganti duit yang diwakafkan oleh nazir-nazir atau wakif-wakifnya tuh. Duit-duitnya Bu Indah harus diganti. Makanya tugas nazir tuh bener-bener harus selektif banget dalam memilih mitra nazir ya. Atau memilih bisnis apa yang akan dijadikan dikelola gitu ya. Makanya kita harus bisa memilih. Nah, kebanyakan aset-aset wakaf tuh yang ada underlying-nya. Misalnya tadi mobil ada underlying-nya atau bangunan kita beli ruko kemudian disewain misalnya atau dikelola jadi tapi ada underlying-nya atau kita bisnis perumahan ya properti itu kan ada underlying-nya ya. Nah, jadi kalaupun belum laku tapi ada underlying-nya gitu. Nah, jadi kita sepakat sama Coach Faruk sama Dedi, Ustadz Dedi Irawan juga dalam memilih bisnis wakaf itu benar-benar yang aman insya Allah. Kalau resiko pasti ada, tapi kita insya Allah akan mitigasi resiko itu dengan bisnis-bisnis yang aman. Lebih ke situ sih. Nah, kalau gimana kalau wakafnya belum terkelola, insya Allah pahalanya udah dapat, tinggal pahalanya berkelanjutan atau itu Allah alam ya Allah yang lebih tahu. Tapi kita sebagai seorang wakif dan seorang nazir nih berikhtiar wakifnya sudah berniat gitu ya insya Allah dapat pahala. Nazirnya juga insya Allah eh, berusaha semaksimal mungkin ngelola gitu untuk menjadikan wakaf ini jadi sustainable bermanfaatan dan berkelanjutan. Ya insya Allah ya nanti bab pahala insya Allah berkelanjutan. Kita niatnya juga terus mengelola amanah ini dengan sebaik mungkin. Gitu. Mohon didoain aja.
Ada lagi yang ingin bertanya? Bu Saida mungkin mana nih? Oh, kayaknya beliaunya lagi nggak bisa nih. Soalnya pengen nanya ya, karena salah satu yang setiap bulan kita memberikan apa namanya penerima manfaat kita tuh rumah Quran gitu. Nah, jadi salah satu mitra Nazir kita ini MS Kargo nih, MS Kargo. MS Kargo ini yang menyewa logistik mobil yang tadi dibeliin. Nah, pada saat penyerahan kita undang mereka tuh. Nah, mereka tuh haru ternyata dari hasil ini bisa berkontribusi terhadap rumah Quran, Masya Allah. Ya. Coach Faruk ada lagi yang mau disampaikan? Jadi mungkin tadi 1 juta ya. 1 juta itu harus langsung sekali atau boleh dicicil, Coach Faruk? Kan kita pengen nih target kita ada 50 miliar, dana abadi umatnya 50 miliar kan. Kita pengen guru-guru ngaji kita nih kita apa kita bisa bagi setiap bulan lah, kita kasih setiap bulan. Nah, target kita 50 miliar ini kan untuk 50.000 wakif yang berwakaf 1 juta. 1 juta ini kan target 1 tahun ya, Coach ya, sampai akhir 2024. Itu boleh Ya, dicicil nggak? ya bisa aja. Misalnya 100.000 per bulan selama 10 bulan kan ketemu 1 juta ya Bang Doli. Ya, ya, ya. Boleh gitu. Ya. Terus juga mungkin Coach Faruk ada yang belum disampaikan. Sebetulnya kita juga bisa punya pahala 50 miliar nih atau 1 miliar ketika kita jadi penggerak kebaikan juga tuh Coach Faruk. Jadi Ya, wakafnya ada yang langsung, ada yang tidak langsung. jadi saya barusan share kalau Bapak Ibu pengen ikut jadi wakif saja yang gerakan 1 juta 50.000 muwakif, itu ada link gerakan 50.000 muwakif, silakan daftar di situ. Nah, kalau pengen lebih dari itu, ya bisa wakaf lebih dari 1 juta misalnya, 100 juta, 1 miliar. Caranya adalah kita ngajakin teman-teman kita, gitu. Jadi inspirator wakaf. Ya, ini ada linknya juga pendaftarannya menjadi inspirator wakaf. Teman-teman untuk jadi inspirator wakaf yang sudah ikut program wakaf sebelumnya tinggal daftar. Yang belum apa namanya ikut program belum jadi muwakif, tinggal jadi muwakif aja, wakaf permanen 1 juta dan kemudian jadi inspirator wakaf juga. Kalau 50.000 muwakif ini 50 miliar tercapai, artinya sama-sama nih kita berjamaah dapat pahalanya wakaf jadi 50 M kan gitu ya Bang Doli ya. Gitu. Ya. Inspirator wakaf ini menarik ya. Jadi kita akan create pasukan ya, pasukan kebaikan ya, yang akan menjadi wasilah nih. Kan kita akan bekali inspirator wakaf ini keilmuan tentang wakaf. Kita akan bina ya Coach ya. Gimana caranya nanti kita edukasi ke saudara-saudara kita gitu ya. Jangan sampai bahasanya kita masuk surga karena wasilah wakaf, tapi saudara kita nggak kita ajakin kan gitu ya Coach ya. Masya Allah. Siap, nih aneh pengen denger dari Adedi juga nih, karena udah open cam, udah bersiap apa open mic nih, kayaknya ada yang mau disampaikan juga nih. Tafadhol Adedi. Ya, ya, Bismillah. Alhamdulillah, makasih Coach Faruk atas ilmunya ya malam ini. Jadi dikuatkan lagi ya. Saya tadi baru mendapatkan juga video Sumur Usman dari Coach Faruk dan semakin menginspirasi ya. Teman-teman semua, setiap niat baik itu insya Allah udah berpahala. Ya teman-teman malam ini baru niat aja, saya pengen wakaf udah dapat pahala tuh dari Allah. Karena baru niat itu kalau niat baik insya Allah udah berpahala. Kalau dilakukan maka dilipat gandakan sama Allah pahalanya. Nah maka yuk teman-teman di sini memang kami ya Bang Doli dan tim Wakaf Peradaban Internasional sedang bergerak mengedukasi masyarakat agar bisa bukan hanya bersedekah, ya sedekah jangan ditinggalin, zakat jangan ditinggalin, tapi juga punya wakaf gitu. Nah, karena wakaf ini yang bisa jadi nanti menjadi amal jariah yang terus bertambah dan mudah-mudahan jadi pemberat kita di
hari akhir nanti sebagai amal kebaikan kita dan menjadi wasilah masuk surga gitu ya teman-teman. Dan berwakaf itu jangan langsung gede, nggak masalah. Belajar mungkin mau nyisihin setiap pekan 20.000, sebulan jadi 100.000, nanti sampai setahun 2 tahun nggak masalah juga gitu ya. Atau misalkan mau langsung 200.000 per bulan, itu fleksibel. Tapi kita pengen edukasi sebanyak mungkin orang bahwa seumur hidup paling tidak yuk punya wakaf 1 juta gitu seumur hidup. Mudah-mudahan ini ya kalau bisa lebih besar ya, tapi kita pengen teman-teman yuk kita belajar berwakaf lewat wakaf peradaban. Dan selain selain dari profit ya teman-teman, pahala yang dapat juga sebenarnya banyak. Mungkin nanti di sesi yang lain ya kita bahas terkait keberkahan dari wakaf teman-teman. Selain dari profit yang dibagikan untuk rumah Quran, guru ngaji, juga teman-teman membantu terbukanya lapangan pekerjaan. Bisa jadi itu. Ya, ada yang tadinya mungkin nganggur, tapi gara-gara ada wakaf kita membiayai sebuah perusahaan yang masih settle, itu pahalanya luar biasa. Ya, gimana seorang ayah bisa terus memberikan nafkah ke istrinya, ke anak-anaknya, itu yang tadi memang profit itu kadang bukan hanya materi ya, tapi ada yang non materi. Nah, yang non materi ini yang bisa jadi nilai lebih besar dibanding yang kelihatan secara materi. Nah, ini yang teman-teman harus kejar. Saya pribadi pun ya bismillah, kita bareng-bareng nih teman-teman, bareng-bareng yuk kita bikin aset-aset jariah. Kalau di dunia aja kita mikirin ya, aduh kalau saya udah pensiun gimana nih, saya harus punya usaha biar punya passive income, betul nggak sih teman-teman? Ya kita untuk di dunia kan mikirin gimana caranya biar punya passive income. Pertanyaannya, begitu nggak dengan akhirat kita? Ya, karena pensiun itu kan pekerjaan. Kalau Coach Faruk tadi bilang usia kita ada batasnya. Nah, pengen nggak punya passive income untuk akhirat? Nah, kalau di dunia kita siapin, di akhirat jangan kalah, harus nyiapin juga. Nah, passive income di akhirat itu dengan cara diantaranya adalah berwakaf. Ya, bisa wakaf yang sosial, masjid, kemudian juga makam tadi, madrasah 3M ya, atau yang produktif, yang itu dikelola oleh nazir sehingga nanti dikembangkan lagi. Nah, seperti yang tadi di Arab Saudi, tadi videonya sempat di-share juga, itu teman-teman wakafnya itu nggak langsung gede tuh seperti saat ini. Jadi selama 200 tahun itu yang tadinya mungkin hanya ukuran berapa kali berapa meter gitu ya hotelnya, kemudian berapa lantai seiring berjalannya waktu. Nah, keuntungan-keuntungan itu sebagian itu ditahan sebagai tadi ya mitigasi resiko ketika ada kerugian kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi memang nazir ini ada sertifikasi khusus ya bagaimana mengelola dana wakaf, kemudian juga menyalurkan dan juga memitigasi ya beberapa misalkan ada rencana-rencana yang tidak sesuai. Nah, itu nanti secara teknis itu terus dibersamai oleh, kalau di Indonesia dibersamai oleh BWI ya, Badan Wakaf Indonesia. Nah, maka yuk teman-teman, insya Allah kita punya target ada 2 program utama ya kalau di Wakaf Peradaban Internasional. Yang pertama, kita sedang ada kebutuhan dan permintaannya sudah ada, tinggal kita siap mengirim berapa mobil sebenarnya ya Bang Doli ya. Jadi kita siap teman-teman ya, ada berapa mobil langsung disewa. Mudah-mudahan bisa apa ya, support banyak rumah Quran. Hari ini baru 1 mobil kita udah mulai teman-teman, mudah-mudahan bisa terus bertambah. Terus yang kedua, kita sedang punya rencana ada tanah wakaf di Jatinangor teman-teman, itu kita pengen bangun sebuah kos-kosan ya buat mahasiswa luas ya insya Allah. Nah, itu secara niat kita itu nanti akan kita gunakan untuk bangun kos-kosan yang dimana sewanya itu untuk support anak-anak yatim. Ya, jadi kalau ijabah transport ini atau sewa mobil buat rumah Quran yang belajar Quran, nah kalau yang di sana kita coba setting buat anak yatim. Nah, ini peluang-peluang kebaikan nih teman-teman. Ya, yang sedang kita mulai, yang lain juga sedang kita coba setting, tapi yang insya Allah ini yang kita fokuskan di 2024, mudah-mudahan bisa bareng-bareng ya. Kalau bareng-bareng insya Allah apapun bisa kita lakukan.
Mungkin itu sih teman-teman. Tadi yang saya merinding ketika Bu Kuswaryantini ya. Ya, kemarin dia baru punya niat pengen bikin ide seperti itu, tiba-tiba dipertemukan dengan acara ini. Itu nggak kebetulan ya, Masya Allah ya. Kalau niat baik, kemudian tiba-tiba makin dikuatkan niatnya, bahkan dikasih peluang, itu bisa jadi Allah sedang menunjukkan ya, bahwa ya ini jalan yang mungkin menurut Allah bisa menjawab doa-doanya yang kemarin. Dan teman-teman, wakaf peradaban bisa kerjasama dengan siapapun ya. Misalkan ada perusahaan punya dana CSR, ya sesekali mungkin sebagian jadi wakaf misalkan. Ya nanti itu bisa jadi portofolio perusahaannya juga kan, bahwa perusahaan ini support wakaf, dan itu bisa diniatkan juga misalkan eh, mau kemana hasilnya itu bisa dikerjasamakan. Jadi wakaf peradaban ini atau yayasan kita teman-teman ya, punya kita semua yang hadir hari ini bisa dikerjasamakan dengan komunitas manapun, dengan perkumpulan manapun, perusahaan manapun ya. Programnya boleh misalkan komunitas A pengen ngebiayain tukang bakso di sebelah dengan begini-begini. Nah itu kita bicarakan legalitasnya pakai WPI. Nanti mauquf alaihnya buat yang dituju atau yang dimaksud dari tujuan komunitas tersebut nggak ada masalah. Ya kan kadang komunitas atau perkumpulan tertentu atau perusahaan tertentu kan punya niat sendiri ya. Kadang ada rumah Quran sendiri, kadang ada rumah tapis sendiri. Nah boleh tuh dikerjasamakan. Ya jadi teman-teman cukup menjadi wasilah gitu ya, sehingga nanti pengelolaannya dikelola oleh Nazir di wakaf peradaban. Ayo kita tebarkan kebaikan ini kepada banyak orang, kita edukasi dan mulai dari diri kita. Ambil kesempatan minimal, ayo gabung di gerakan 50.000 wakif. Ya walaupun sebulan bahkan 10.000 juga nggak masalah gitu kalau bahasanya. Jadi wakaf itu nggak ada batasan teman-teman. Ya berapapun bisa, berapapun bisa. Nah makanya kenapa gerakan 1 juta per orang untuk 50.000 wakif ini, karena kami merasa ya untuk beli pulsa aja 200.000 per bulan bisa gitu ya kan, untuk internet, untuk macam-macam. Masa iya sih untuk akhirat nggak bisa kan gitu ya. Untuk apa namanya, untuk ya ganti handphone kita bisa beberapa tahun. Masa iya sih setahun seumur hidup, 1 juta seumur hidup kita nggak bisa. Ayo Bismillah, manfaatkan, dan saya yakin ini peluang dari Allah, kita sama-sama manfaatkan. Barakallah. Itu aja Bang Doli. Mudah-mudahan jadi jalan kebaikan buat kita semua. Makasih Coach Faruk, luar biasa malam ini. Ya, makasih Mas Dedi. Ya, Bismillah. Insyaallah WPI akan terus memberikan edukasi dan pembinaan dan training eksklusif ya untuk para wakif kita, dan insyaallah akan konsisten. Ya, terakhir mungkin dari Coach Faruk ada yang mau ada statement, closing statement mungkin sebagai penguatan terakhir sebelum kita nanti izin berpamitan. Siap. Terima kasih Bapak Ibu yang sampai jam ini masih bertahan ya, Masya Allah. Luar biasa. Saya selalu mengajak rekan-rekan saya untuk lakukan yang rata-rata orang tidak lakukan hari ini, agar suatu hari nanti Bapak Ibu menikmati yang rata-rata orang tidak nikmati. Jadi kalau rata-rata orang tidak melakukan wakaf, ya Bapak Ibu melakukan wakaf hari ini. Ya, ada linknya sudah saya share kembali ya ke di grup di chat. Silahkan yang pengen jadi 50.000 wakaf, ada linknya, bisa di situ kliknya. Atau kemudian kalau Bapak Ibu tidak hanya sekedar ingin berwakaf sendiri, tapi juga ingin ngajak teman-teman yang lain, kita jadi inspirator wakaf, ya. Jadi kita berwakaf dan juga mengajak teman, relasi, saudara juga berwakaf, jadi inspirator wakaf. Di situ juga ada linknya. Silahkan bisa langsung bergabung malam hari ini, diisi G-form-nya, nanti bisa dihubungi. Kita ada grup pembinanya tersendiri. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Faruk, Masya Allah ya. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan dan
mengorbankan usahanya dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah ganti dengan kebaikan yang berlipat ya. Ya, di akhir kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih guru-guru semua. Siap dari Bang Beri, Ustadz dari Irawan, Bu Paryarti, ada Bu Kus, Bu Indah. Terima kasih atas kesempatannya. Izin saya tutup ruangannya ya. Ya, silakan kalau mau menyapa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bang Doli, Coach Farul, Pak Dedi. Assalamualaikum. Siap, izin ya saya close 3, 2, 1.